Abdul Rauf bin Abdul Jabbar selama 8 tahun. Pada usia 27 tahun, beliau beserta teman sepondok dibawa oleh gurunya ke Baghdad untuk berziarah ke makam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan bermukim di sana selama 2 tahun. Setelah itu, mereka diajak oleh Syekh Abdul Rauf ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika sampai di Baitullah, Syekh Abdul Rauf mendapat ilham kalau di antara santrinya akan ada yang mendapat pangkat kewalian. Dalam ilham itu dinyatakan apabila sudah tampak tanda-tanda, maka Syekh Abdul Rauf harus menyuruh santrinya pulang dan mencari gua di Jawa bagian barat untuk bermukim di sana. Suatu saat, ketika waktu asar di Masjidil Haram, tiba-tiba ada cahaya yang langsung menuju Syekh Abdul Muhyi, dan hal itu diketahui oleh gurunya. Sebagai tanda-tanda tersebut, setelah kejadian itu, Syekh Abdul Rauf membawa mereka pulang ke Kuala Aceh tahun 1677 Masehi. Sesampainya di Kuala, Syekh Abdul Muhyi disuruh pulang ke Gresik untuk minta restu dari kedua orang tua, karena telah diberi tugas oleh gurunya untuk mencari gua dan harus menetap di sana. Sebelum berangkat mencari gua, Syekh Abdul Muhyi dinikahkan oleh orang tuanya dengan Ayu Bakta, putri dari Sembah Dalem Sacaparana. Tak lama setelah pernikahan, beliau bersama istrinya berangkat ke arah barat dan sampailah di daerah yang bernama Dharma Kuningan. Atas permintaan penduduk setempat, Syekh Abdul Muhyi menetap di Dharma Kuningan selama 7 tahun. Kabar tentang menetapnya Syekh Abdul Muhyi di Dharma Kuningan terdengar oleh orang tuanya, maka mereka menyusul dan ikut menetap di sana. Di samping untuk membina penduduk, beliau juga berusaha untuk mencari gua yang diperintahkan oleh gurunya. Dengan mencoba beberapa kali menanam padi, ternyata gagal karena hasilnya melimpah. Sedang harapan beliau sesuai isyarat tentang keberadaan gua yang diberikan oleh Syekh Abdul Rauf adalah apabila ditanam padi maka hasilnya tetap sebenih. Artinya tidak menambah penghasilan, maka di sanalah gua itu berada. Karena tidak menemukan gua yang dicari, akhirnya Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga berpamitan kepada penduduk desa untuk melanjutkan perjalanan mencari gua. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, sampailah di daerah Garut Selatan. Di sini beliau bermukim selama 1 tahun untuk menyebarkan agama Islam secara hati-hati, mengingat penduduk setempat waktu itu masih beragama Hindu. Setahun kemudian, ayahanda Sembah Lebewarta Kusumah meninggal dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, beliau melanjutkan perjalanan mencari gua dan sempat bermukim di Batuwangi. Perjalanan dilanjutkan dari Batuwangi hingga sampai di Lebak Siu dan bermukim di sana selama 4 tahun. Walaupun di Lebak Siu tidak menemukan gua yang dicari, beliau tidak putus asa dan melangkahkan kakinya ke sebelah timur dari Lebak Siu, yaitu di atas gunung Kampung Cilimbu. Akhirnya beliau turun ke lembah sambil bertafakur. Bila senja tiba, beliau kembali ke Lebak Siu menjumpai keluarganya, karena jarak dari tempat ini tidak begitu jauh, kurang lebih 6 km. Suasana di pegunungan tersebut sering membawa perasaan tenang, maka gunung tersebut diberi nama Gunung Mujarot, yang berarti gunung untuk menenangkan hati. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi melihat padi yang ditanam
telah menguning dan waktunya untuk dipetik. Saat dipetik, terpancarlah sinar cahaya kewalian dan terlihatlah kekuasaan Allah. Padi yang telah dipanen tadi ternyata hasilnya tidak lebih dan tidak kurang, hanya mendapat sebanyak benih yang ditanam. Ini sebagai tanda bahwa perjuangan mencari gua sudah dekat. Untuk meyakinkan adanya gua di dalamnya, maka di tempat itu ditanam padi lagi sambil berdoa kepada Allah semoga gua yang dicari segera ditemukan. Maka dengan kekuasaan Allah, padi yang ditanam segera tumbuh dan waktu itu juga berubah dan menguning. Lalu dipetik dan hasilnya ternyata sama. Sebagaimana hasil panen yang pertama, di sanalah beliau yakin bahwa di dalam gunung itu adanya gua. Sewaktu Syekh Abdul Muhyi berjalan ke arah timur, terdengarlah suara air terjun dan kicauan burung yang keluar dari dalam lubang. Dilihatnya lubang besar itu, di mana keduanya sama dengan gua yang digambarkan oleh gurunya. Seketika kedua tangannya diangkat, memuji kebesaran Allah. Telah ditemukan gua bersejarah, di mana di tempat ini dahulu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menerima ijazah ilmu agama dari gurunya yang bernama Imam Sanusi. Gua yang sekarang dikenal dengan nama Gua Pamijahan adalah warisan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang hidup kurang lebih 200 tahun sebelum Syekh Abdul Muhyi. Gua ini terletak di antara kaki Gunung Mujarot. Sejak gua ditemukan, Syekh Abdul Muhyi bersama keluarga beserta santri-santrinya bermukim di sana. Di samping mendidik santrinya dengan ilmu agama, beliau juga menempuh jalan torekot. Menurut pendapat yang masyhur, sampainya Syekh Abdul Muhyi ke derajat kewaliannya melalui torekoh Muktabaroh Satariyah yang silsilah keguruan sampai kepada Rasulullah. Sekian lama mendidik santrinya di dalam gua, maka tibalah saatnya untuk menyebarkan agama Islam di perkampungan penduduk. Di dalam perjalanan, sampailah di salah satu perkampungan yang terletak di kaki gunung, bernama Kampung Bojong. Selama bermukim di Bojong, dianugerahi beberapa putra dari istrinya, Ayu Bakta. Di antara putra beliau adalah Dalem Bojong, Dalem Abdullah, Media Kusumah, Pakih Ibrahim. Beberapa lama setelah menetap di Bojong, atas petunjuk dari Allah, Syekh Abdul Muhyi beserta santri-santrinya pindah ke daerah Safarwadi. Di sini beliau membangun masjid dan rumah sebagai tempat tinggal sampai akhir hayatnya. Sedang para santri menyebar dengan tugasnya masing-masing, yaitu menyebarkan agama Islam, seperti Sembah Khotib Muwahhid yang makamnya di Payalahan, Eyang Abdul Qohar bermukim di Pandawa, sedang Sembah Dalem Sacaparana, mertua Syekh Abdul Muhyi, tetap di Bojong sampai akhir hayatnya, yang kini makamnya terkenal dengan nama Bengkok. Makam ini banyak diziarahi oleh kaum muslimin. Masih banyak lagi santrinya yang tersebar hingga pelosok-pelosok kampung di sekitar Jawa Barat untuk menyebarkan agama Islam. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Abdul Muhyi menggunakan metode Thariqat Nabawiyah, yaitu dengan akhlak yang luhur disertai tauladan yang baik. Salah satu contoh metode dalam mengislamkan seseorang adalah sewaktu beliau melihat seseorang yang sedang memancing ikan, namun orang itu kelihatan sedih karena tidak mendapat seekor ikan pun. Lalu dihampirinya dan disapa, "Bolehkah saya meminjam kailnya?" Orang itu memperbolehkannya. Syekh Abdul Muhyi mulai memancing sambil berdoa. Setiap kali dilemparkan ke dalam air, ikan selalu menangkapnya. Tidak lama kemudian, ikan yang didapat sangat banyak sekali
sampai membuat orang tersebut keheranan dan bertanya, "Apa doa yang dibaca untuk memancing?" Beliau menjawab, "Bismillah dan syahadat." Akhirnya orang tersebut tertarik dengan doa itu dan masuk Islam. Di samping ahli ilmu agama, Syekh Abdul Muhyi juga ahli dalam ilmu kedokteran, ilmu hisab, ilmu pertanian, dan juga ahli seni baca Al-Quran. Maka pada saat itu banyak para wali yang datang ke Pamijahan untuk berdialog masalah agama, seperti Waliullah dari Banten, Syekh Maulana Mansur, putra Sultan Abdul Fattah, Tirtayasa keturunan Sultan Hasanuddin bin Sultan Gunung Jati, juga Syekh Ja'far Shodiq yang makamnya di Cibiuk, Limbangan, Garut. Pada suatu hari, Syekh Abdul Muhyi dan Maulana Mansur berada di Makkah dan hendak pulang ke Jawa. Mereka berdua berunding, barang siapa yang sampai dulu di Jawa, hendaklah menunggu di tempat yang telah disepakati. Syekh Maulana Mansur berjalan di atas bumi dan Syekh Abdul Muhyi berjalan di bawah bumi, masing-masing menggunakan kesaktiannya. Ketika Syekh Abdul Muhyi berjalan di bawah laut, tiba-tiba beliau kedinginan lalu berhenti. Sewaktu hendak menyalakan api untuk merokok, tiba-tiba sekelilingnya menjadi gelap dikelilingi kabut, dan kabut itu semakin tebal. Maka beliau teringat bahwa merokok itu perbuatan makruh dan dirinya merasa berdosa. Akhirnya beliau segera bertobat meminta ampunan dari Allah. Seketika itu kabut hilang dan perjalanan pun dilanjutkan. Dan mulai saat itu Syekh Abdul Muhyi meninggalkan rokok. Bahkan bisa dikatakan mengharamkan rokok untuk dirinya, sedang untuk keluarga dan pengikutnya dilarang merokok bila terdekatan dengannya. Karena itu sampai saat ini di daerah Pamijahan dilarang merokok kecuali di tempat yang telah ditentukan. Pada suatu hari beliau jatuh sakit ketika malaikat maut datang menjemput Syekh Abdul Muhyi, berpesan kepada istri dan putra-putranya, "Wahai anak dan istriku, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah. Berbaktilah kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Hormati dan muliakan tamumu, bicaralah dengan benar. Senangkanlah orang lain, sekalipun kamu tidak dapat menyenangkan orang. Janganlah berbuat yang menyusahkannya. Kasihanilah orang kecil, hormatilah orang yang besar, dan hargailah sesamamu. Hiduplah di dunia ini seakan mau melintasi jurang yang penuh dengan duri." Pada hari Senin, tanggal 8 Jumadil Awal tahun 1151 Hijriah atau 1730 Masehi, ba'da sholat subuh, beliau pergi untuk selamanya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 80 tahun. Jenazah